Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama lagi. Walau secara online dan tidak bisa tatap muka, Bu Guru harap anak-anak tetap semangat belajar dari rumah ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 5, subtema 3, pengalamanku. Nah, sebelumnya Bu Guru mau nanya, siapa yang suka berbuat baik? Nah, pasti anak-anak suka berbuat baik. Karena apa? Karena Allah sangat sayang kepada hambanya yang suka berbuat baik. Karena berbuat baik adalah sebuah amal soleh yang pahalanya besar sekali. Nah, ternyata berbuat baik ini kita dapat 2 bonus ya. Bonus yang pertama itu Allah menyayangi kita, dan yang kedua adalah kita akan mendapatkan pahala yang besar karena telah melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik apa saja yang termasuk amal soleh? Tentunya banyak sekali. Contohnya, membantu ibu atau membantu ayah di rumah seperti membersihkan halaman, menjaga adik, kemudian membereskan mainan setelah anak-anak main, membantu teman, bersedekah, dan masih banyak lagi yang termasuk amal soleh yang bisa kita lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru mempunyai percakapan antara Andi dan Dimas. Nah, di sini kata Dimas, "Maaf Andi, aku tidak sengaja menyenggolmu." Kemudian Andi menjawab, "Tidak apa-apa Dimas, lain kali berhati-hatilah." Nah, dari kalimat percakapan di atas itu termasuk ungkapan apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kalimat di atas merupakan contoh ungkapan permintaan maaf. Nah, permintaan maaf itu adalah ungkapan penyesalan untuk kesalahan yang telah dilakukan. Misalkan, Bu Guru melakukan kesalahan. Apa yang harus Bu Guru lakukan? Nah, yang harus Bu Guru lakukan adalah meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Nah, contoh lainnya, Manda dan Andin sedang makan bekal bersama di kelas ketika jam istirahat berlangsung. Tiba-tiba, tanpa sengaja, Andin menyenggol botol minum Manda, sehingga botol minum Manda jatuh dan airnya tumpah. Nah, apa yang harus Andin lakukan? Ah, betul sekali. Yang harus Andin lakukan adalah melakukan permintaan maaf dan tidak mengulanginya lagi. Nah, kalimat permintaan maaf seperti apa yang Andin ucapkan? Nah, kata Andin, "Maafkan aku, Manda. Aku tidak sengaja menyenggol botol minummu." Kemudian Manda menjawab, "Tidak apa-apa Andin, lain kali berhati-hatilah." Nah, Manda memaafkan Andin dan mengingatkan Andin untuk berhati-hati kembali supaya hal ini tidak terulang lagi. Oke. Nah, manfaat saling memaafkan. Nah, banyak sekali manfaatnya, antara lain hidup menjadi tenang sebab dijauhkan dari permusuhan dan hidup rukun. Nah, yang kedua, terbebas dari rasa dendam yang akan merugikan diri sendiri. Nah, manfaat yang pertama ada hidup menjadi tenang sebab dijauhkan dari permusuhan. Nah, dan bisa hidup rukun. Nah, kalau misalnya kita tidak bermusuhan, otomatis kita akan memiliki banyak teman dan kita bisa hidup rukun bersama. Nah, yang kedua, terbebas dari rasa dendam yang akan merugikan diri sendiri. Karena kalau misalnya kita menyimpan dendam, siapa yang akan rugi? Diri kita sendiri. Nah, di sini ada kata hidup rukun. Nah, hidup rukun ini termasuk salah satu contoh pengamalan sila Pancasila yang keberapa ya?
Ada yang tahu nggak? Oke, kita akan buktikan bersama-sama. Hidup rukun termasuk contoh pengamalan sila yang keberapa ya? Oke, di sini ada lambang Garuda Pancasila, di mana di situ juga ada simbol-simbol dari sila. Nah, di situ ada rantai, pohon beringin, kepala banteng, bintang, dan padi dan kapas. Nah, sebelumnya Bu Ip ada video. Kita lihat bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, itu tadi adalah lagu Garuda Pancasila. Nah, di sini ada sila ke-1, lambangnya adalah bintang. Nah, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh pengamalan sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari adalah sholat 5 waktu, kemudian berdoa sebelum makan dan minum. Nah, melakukan sunnah-sunnah yang lain, dan kita saling menghargai antar umat beragama. Nah, sila yang kedua ada rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya berani membela kebenaran. Yang kedua, menghargai dan saling menghormati terhadap orang lain. Nah, ternyata hidup rukun itu termasuk sila kedua. Karena apa? Karena menghargai dan saling menghormati terhadap orang lain. Kalau misalnya kita bisa menghargai dan saling menghormati terhadap orang lain, yang terjadi adalah kita bisa hidup rukun bersama. Nah, selanjutnya ada sila ketiga, yaitu lambangnya pohon beringin. Nah, pohon beringin bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, contohnya Persatuan Indonesia adalah kita tidak membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Ya. Tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan warna kulit. Kita bisa berteman dengan semuanya. Yang sila keempat, lambangnya adalah kepala banteng. Nah, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pengamalan sila keempat ini contohnya bermusyawarah atau berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, kalau anak-anak ada masalah dengan teman atau ada kesalahpahaman, yang harus dilakukan adalah kita harus berdiskusi dulu. Nah, kalau misalnya kita nggak diskusi, kita tidak menanyakan yang sebenarnya yang terjadi, malah setelah anak-anak bertengkar malah diam-diaman.
Nah, itu tidak baik. Nanti yang terjadi akan kesalahpahaman. Nah, maka dari itu bermusyawarah dengan teman itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kemudian setelah jalan keluarnya ditemukan, kita harus meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi ya. Nah, selain itu, anak-anak juga ketika mendapatkan tugas, nah anak-anak juga bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Sila yang kelima ada padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya melaksanakan piket bersama di kelas. Tuh, ya. Oke, anak-anak, itu tadi adalah materi bahasa Indonesia hari ini. Nah, Bu Guru harap anak-anak bisa mengamalkan sila-sila mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak bisa menerapkannya. Nah, baik Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.